Cek, udah belara nggak? Cek. Ya, ada. Cek, sioran. Nah, belara ya? Cek satu, sioran. Apa? Oke. Tes. Volumenya kurang ini kali. Tes 1, 2, 3. Baik, saya akan mulai ya rekan-rekan wartawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati hadir di sini Bapak Kabid Propam Mabes Polri, Pak Dirjen Karim Abdul Karim. Terima kasih Pak Kabid Propam sudah hadir. Yang saya hormati hadir juga di sini Pak Direktur Rumah Sakit RSCM. Juga hadir di sini ada Pak Dan Pasegana, Pak Brigjen Reza, dan juga ada Pak Kabid Humas, Pak Deari, Pak Kompes Deari. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan kurnianya pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan dalam hal memberikan rilis ya. Perlu kami sampaikan rekan-rekan semuanya dan juga rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini kami sangat berduka sekali ya kehilangan saudara kita ya, yang mana ada kejadian tadi sore ya, sehingga dengan begitu dari hal tersebut ya, saya atas nama pimpinan Polda Metro ya, dan juga sama satuan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam ya,
dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga almarhum. Dan kebetulan tadi saya sudah bertemu dengan keluarga almarhum dan bapaknya, Bapak Zulkifli, dan alhamdulillah beliau juga sudah bisa menerima kami. Ya. Dan tentunya duka ini mungkin suatu pembelajaran buat kita semuanya, ya, agar kita bisa merasakan, ya, apa yang dirasakan oleh keluarga dan almarhum. Ya, selanjutnya saya tegaskan di sini akan menindak tegas, ya, anggota yang melakukan kesalahan, pelanggaran, ya, terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reja, ya, pada kasus Gana. Kita akan buka setransparan mungkin, ya, untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ingin minta keadilan dan kami siap untuk menyatakan jasa untuk kami. Ya. Kita akan serahkan kepada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga untuk selanjutnya kami juga sudah bicara dengan Bapak Zulkifli, ya, apa-apa yang menjadi tanggungan nanti di rumah sakit ataupun kedepannya itu menjadi tanggung jawab kami semuanya. Ya. Dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan baik dengan beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kekeluargaan, ya, dengan beliau juga, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Mungkin itu dari saya. Nanti mungkin Pak Kabid Propam akan menyampaikan. Pak Kabid Propam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, atas nama pribadi dan institusi, kami turut berduka cita atas terjadinya kejadian korban meninggal dan korban. Tentunya ini menjadi perhatian dari pimpinan kami dan organisasi kami untuk melakukan penindakan proses seadil-adilnya, dan kita akan penanganannya setransparan-transparannya dengan melibatkan pihak eksternal nanti secara profesional, dan kita akan menginformasikan secara terus-menerus terkait dengan penanganan masalah ini. Tentunya saat ini pelaku sudah kita amankan, yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Div Propam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya, di Propam Mabes Polri, bekerjasama dengan Korbrimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kabid Propam. Itu rekan-rekan yang kami sampaikan. Ya, sekali lagi saya selaku Kapolda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf, ya, pada khususnya pada keluarga korban dan juga umumnya pada seluruh masyarakat Jakarta, ya, yang kejadian tadi sore, dan mudah-mudahan kedepannya Jakarta akan semakin kondusif. Mudah-mudahan. Amin, amin, ya Rabbal alamin.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, yang pertama penegasan apakah masalah biaya dari nanti pada pemakaman ke depannya itu akan ditanggung dari pihak kepolisian sama. Yang kedua, ini kan kasus ini juga menjadi besar ya, dan kita tahu tadi di Brimob yang di Senen itu kan juga didatangi sekelompok masa ini ya, dan ada aksi pembakaran. Mungkin ada himbauan atau yang membuat masa ini jadi masalah. Ya, baik. Pertama, tentunya saya akan bertanggung jawab untuk masalah pembiayaan. Ya. Tadi sudah saya diskusi sama beliau dari orang tuanya, bapaknya almarhum. Pembiayaan dari mulai pengurusan jenazah ya, sampai pemakaman, bahkan sampai nanti tahlilannya, ya. Bahkan nanti sampai hal-hal lain yang berkaitan saya dengan beliau, ya udah tadi diskusikan, dan itu tidak masalah. Dan juga himbauan kepada masyarakat, ya pertama dari awal pada saat pagi saya berikan arahan pada anggota saya sampaikan yang melakukan unjuk rasa itu adalah saudara kita, bukan orang lain. Buruh saudara kita, mahasiswa adik-adik kita, dan pelajar juga anak-anak kita. Bagaimanapun juga kita harus sama-sama saling menjaga. Nah, saya berharap ya, pada masyarakat Jakarta tentunya dengan kondisi seperti ini, jaga kondisivitas iklim yang kondusif di Jakarta ini. Ya. Bagaimanapun kita bukan musuh, ya. Dan yang menyampaikan aspirasi pun bukan musuh juga. Kita masih saudara, seperti orang lain, bukan siapa-siapa. Ya. Kita masih masyarakat bangsa Indonesia, ya, yang perlu jaga persatuan, jangan sampai mudah dipecah belah. Dan saya berharap ke depan tidak lagi terjadi aksi yang seperti ini, ya. Dan juga untuk para pelajar juga bisa menghargai kita sebagai orang tua, dan kita pun menghargai pelajar sebagai anak kita sendiri, ya. Dan juga untuk para mahasiswa juga sama, seperti dari kita sendiri, dan juga untuk para buruh juga saudara kita semuanya. Saya rasa itu, ya sama-sama saling jaga Jakarta ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Pak, tadi Pak izin Pak, tadi kan sudah disebutkan kalau pelaku, Pak izin Pak, tadi kan pelaku sudah disebutkan sudah diamankan. Ini diamankan di mana dan jumlahnya berapa? Lalu ini mobil ini itu emang ditugaskan untuk demo ini atau bagaimana? Karena terlihat melintas cukup kencang gitu Pak di antara kerumunan massa. Bagaimana Pak kalian? Jadi saat ini perlu saya tambahkan kembali rekan-rekan sekalian. Jadi pelaku sudah kita amankan, jumlah 7 orang. Sudah kita lakukan pemeriksaan gabungan dari di Propam Mabes Polri dengan Propam Brimob Polri. Karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya dilaksanakan di mana? Di Kuitang. Pemeriksaannya saat ini lagi dilakukan pemeriksaan di Kuitang. Ya, karena anggota tersebut kesatuannya adalah Satbrimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan sementara sudah kita amankan juga berada di Satbrimob Kuitang. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Nah, semoga dalam pemeriksaan ini kita akan lakukan secara cepat, ya, transparan dengan melibatkan pihak eksternal. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan pihak Kompolnas untuk bisa melakukan melibatkan diri untuk melakukan pengawasan dalam rangka proses pemeriksaan tersebut. Sehingga kita akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan yang transparan dan objektif. Ya. Dan kalau boleh tahu untuk kepastian korban itu ada berapa sih? Identitas maksud mereka sosial media kan banyak dibuat, itu atau tidak izin mengatakan saja. Itu kabarnya kan anggota polisi dia tinggal di sana. Tidak maksud.
Kalau untuk kecelakaan yang tadi sore, yang tertabrak ya mungkin ya, misalkan itu 1. Kalau untuk yang lain, saya rasa saya belum dapat datanya, saya sudah dapat laporan juga. Kalau untuk anggota Polri yang terluka juga, ya banyak juga. Anggota Polri yang dirawat juga saat ini yang terdata juga 10. Memang ada yang kritis 1 orang. Tapi kita masih mengecek kembali, kita belum melakukan rilis karena datanya juga masih simpang siur, masih kita dalam. Tapi yang kritis 1 orang anggota Polri ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Ada. Jadi inisial 7, yang pertama berpangkat kompol CD, C, inisialnya C, terus Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Ini dari 7 orang ini, apakah memang berbeda kasus ya Pak? Yang pertama mungkin yang menabrak, yang kedua Masih kita dalami, ya. Siapa yang menyetir, sampai ini masih kita dalami. Kita belum bisa tahu pasti siapa yang jelas 7 orang ini ada dalam 1 kendaraan. Ya, kita dalami perannya bagaimana, ini masih dalam rangka pemeriksaan. Nanti akan kita updatekan berikutnya. Ya. Ada lagi. Yang korban ini betul ojol dan dari Sukabumi apa gimana? Gimana? Betul profesinya sebagai ojol dan berasal dari Sukabumi apa bukan? Tadi kalau pengakuan orang tuanya orang Blora ya, Blora dari NTB, termasuk ibunya sama. Kalau untuk ojolnya, karena kan pakai jaket ojol ya. Nanti kan kami cek lagi ke perusahaan Gojek. Saya rasa demikian ya. Alamatnya di Jakarta Barat. Alamat korban. Sudah cukup ya. Mungkin Pak terakhir Pak, sebenarnya Pak mungkin terakhir. Saya rasa cukup ya, karena kita saya masih ketemu dengan orang tua saya juga korban. mau awasi proses penanganannya ini. Ya. Ya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih ya Pak.